untuk efisiensi waktu saya persilakan Mas Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Akbar, Pak Sio, saya kayaknya enak ke depan karena ini Gak apa-apa Pak. Beliau ini tipenya kinestetik, jadi gitu. Mereka itu bergerak mobile ya Pak. It's okay ya. Saya akan membicarakan mengenai teknis nanti bagaimana di tes, bagaimana penempatan formasi nanti Bapak Ibu ketika di masing-masing meja. Jadi, oke, slide pertama, Pak, jujur sekali ya. Jadi pertama yang saya ingin tekankan di sini perbedaan mekanisme ini. Mohon Bapak Ibu nanti agar ketika di tes tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis. Jadi harapannya nanti begitu di tes sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja. Konsep pemikiran itu kalau bisa sudah ada di sini. Tahun 2021 Bapak Ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu guru mengejar ke formasi yang Bapak Ibu buka. Kan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasinya akan berebut ke formasi yang Bapak Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran apabila guru yang di SDN 2 tidak dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti yang masuk misalnya swasta, itu yang baik kita, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin sudah dirasakan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022 formasi nanti yang Bapak Ibu akan bicarakan di DES itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi formasinya yang akan digeser disesuaikan ke posisi di mana individu itu berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di DES. Formasi yang digeser. Saya masih menganggap formasi masih kuota ya. Masih kuota. Bapak Ibu kemarin 2021 berapa, 2022 berapa, Bapak Ibu punya berapa, anggap misalnya Bapak Ibu punya 10 itu tadinya ada di SD 1, 3, 5, 7 begitu. Tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2, 4, 6, 8. Berarti formasi itu akan diubah ke individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya. Jadi di tes nanti tinggal bicara mengenai formasi, distribusi formasi, distribusinya. Ya, bentar. Kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade, dia mengajar di SDN 5 atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja, termasuk guru agama. Makanya tambah nanti habis ini. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya tahun 2021. Ini ringkasan ini. Perbedaan tahun 2021. Seleksi hanya menggunakan tes. Tes itu maksudnya ini ya, tes. Berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi.
2022 seleksi menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif, relatif lebih subjektif, tapi itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh, ini bukan mengancam, ini bukan, maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu gitu loh. Kayak jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus mengukur, menyeleksi dia pintar atau tidak, bukan itu saja, tapi harus dilihat dia baik atau tidak. Karena dua kompetensi guru diantaranya adalah sosial dan kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga, yang kemarin belum sempat tertangkap di tahun 2021. Itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga nih, komponen dari manusia kan, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kompetensi guru, pedagogi. Bagaimana cara dia mengajar. Itu diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak toh? Syaratnya yang tadi pengukuran 4 tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor dapat Bapak Ibu lakukan ketika yang lulus passing grade tahun 2021 sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mengukur guru kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti rugi. Inilah kerugian yang akan terjadi. Nanti di DES ada dari Dikbud, ada dari Kemenpan. Jika Bapak Ibu ingin bergerak juga ke pengamatan observasi kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu tinggal pilih, bukan cuma pilih ya, nanti tetap ada instrumennya. Cuma nanti yang ngisi instrumen nanti ya tetap tim dari pemerintah daerah. Jika Bapak Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu passing grade-nya. Ya tentu saja dengan memperbanyak formasi. Next slide. Ini tadi yang dikatakan, yang sudah dikatakan oleh Pak Suryo, tahun 2022 ada 3 mekanisme. Tiga mekanisme ini bersifat sequence, bukan paralel, sequence. Satu dulu passing grade habis. Jika masih ada kuota formasi, masuk kedua. Seleksi di sini tertulis kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua? Jika yang satu selesai. Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga, seleksi tes. Tapi saya rasa mungkin Bapak Ibu semua ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan banyak lanjut yang kedua.